Selamat pagi jemaat yang saya kasihi. Sebagaimana kita rencanakan, hari ini kita akan membahas materi dari pertanyaan salah seorang murid yang saya layani bahwa mereka ingin diteguhkan tentang tanda-tanda menjelang kedatangan Yesus, dan sebenarnya yang akan saya sampaikan pagi hari ini tidak berjudul tanda-tanda akhir zaman, tetapi lebih kepada pesan terakhir. Pesan terakhir dari Allah yang sudah dituliskan di dalam Alkitab, dalam kebenaran firman-Nya, bagi orang-orang yang mengasihi Dia, bagi kita ya. Biarlah ini menjadi tanda bagi kita untuk meyakinkan, meneguhkan perjalanan iman kita, bahwa kita yang hidup dalam disiplin, setia, tunduk kepada pengajaran firman yang sehat dan sistematis, mengejar ginosko itu ya, sungguh ada dalam kehidupan yang kekal. Sudah dijamin saat hidup kita di dunia ini, dan akan paripurna, sempurna, sejati pada kedatangan Yesus yang kedua. Nah, materinya saya ambil dari teks terakhir dalam buku terakhir dalam Alkitab, yaitu kitab Wahyu, yaitu pasal 22 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-21 ya. Wahyu 22 ayat 10 sampai dengan 21. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Dan memang kalau kita buka Alkitab bahasa Inggris, judul perikop terakhir di dalam Alkitab kita ini adalah the final message ya, pesan terakhir. Nah, kita akan jadikan judul khotbah kita ini. Kita akan selesaikan, jadi saya agak cepat membahasnya ya. Kita langsung mulai dari pasal yang ke-22 ayat yang ke-10 ya. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Nah, kita banyak membaca dalam Alkitab ungkapan ini, waktunya sudah dekat. Ini merujuk kepada
hari Tuhan ya, kedatangan Yesus yang kedua, baik dalam rapture sebelum 7 tahun masa aniaya maupun dalam hari Tuhan ya, penghakiman ketika dia datang diiringi oleh pasukan dari surga, termasuk kita yang mengalami rapture gitu ya. Jadi waktunya sudah dekat ini, entahlah bagi jemaat merupakan satu ungkapan yang menakutkan, mencemaskan, atau sesuatu yang memang kita rindukan dan kita nanti-nantikan gitu ya. Coba kita lihat, di sini ada kata ia, lalu ia berkata kepadaku. Di sini tentu saja Yohanes yang menuliskan kitab Wahyu, tetapi ia di sini siapa gitu. Nah, kalau kita balik, sebenarnya di ayat sebelumnya diperkatakan bahwa ia di sini menuju kepada malaikat, tetapi malaikat yang mana? Itu keterangannya ada di pasal 21 ayat yang ke-9, ya, mundur satu pasal. Seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Cawan murka Allah ya, jadi rangkaian 7 yang dilepaskan oleh Allah di akhir zaman nanti adalah 7 materai, 7 sangkakala, lalu 7 cawan. Nah 7 malaikat yang menuangkan isi ketujuh cawan ini salah satunya dialah yang berkomunikasi, berkata-kata kepada Yohanes. Termasuk yang memperlihatkan turunnya Yerusalem baru ya di pasal 21. Jadi pasal 21 dan pasal 22 ini kan realitas surga ya, sudah masuk bumi baru, langit baru. Tetapi di teks terakhir disinggung lagi hal-hal, kejadian-kejadian yang sebenarnya sebelum masuk realitas surga. Nah ini yang kita tangkap sebagai pesan terakhir, the final message, atau tanda-tanda yang akan meneguhkan kita yang berjalan dalam kebenaran Tuhan untuk menyambut kedatangannya gitu ya. Jadi ia di sini menunjuk kepada salah satu dari ketujuh malaikat yang menuangkan isi cawan murka Allah ya. Lalu di sini ada ungkapan jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Di sini diperintahkan supaya jangan memeteraikan. Nah, nubuatan sebelumnya diperintahkan untuk dimeteraikan. Kan kita ingat Daniel 8 ayat 26, perintah Tuhan sembunyikanlah. Atau di pasal 12 ayat 4 sampai 10 kitab Daniel, sembunyikanlah dan meteraikanlah. Tetapi di sini justru jangan dimeteraikan. Apa yang sudah dibuka oleh karya salib Kristus ya, di mana rahasia disingkapkan kepada orang-orang percaya lewat karya Roh Kudus dalam gerejanya. Nah, jangan ada pemeteraian lagi, jangan ada yang dirahasiakan lagi, justru beritakan, proklamasikan bahwa waktunya sudah dekat. Ini kan sebab mengapa jangan dimeteraikan, sebab waktunya sudah dekat. Nah, kita lihat sekilas kepada kitab Daniel yang menjadi rujukan. Coba saya bacakan saja secara cepat. Pasal 12 ayat 4 sampai 10 ya. Kita akan baca yang ini. Sebenarnya kita sudah bahas. Coba perhatikan. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Nah, sampai akhir zaman dimeteraikan, disembunyikan, ini akan dibukakan di akhir zaman, tapi pembukaan oleh Allah itu disertai usaha dari orang-orang yang menyelidikinya ya. Cara Allah membukakan itu selalu timbal balik dengan usaha manusia menyelidikinya. Jadi pengetahuan itu selalu diperoleh lewat penyelidikan, pengajaran, penggalian ya. Sekali lagi Daniel diperintahkan untuk menyembunyikan dan memeteraikan, tapi dengan janji itu dilakukan sampai akhir zaman. Pada akhir zaman ketika orang begitu rindu, begitu haus, begitu lapar akan kebenaran, lalu menyelidikinya dengan segala kerendahan hati, kepada merekalah ini kemudian akan dibukakan ya.
Ayat 5, kemudian aku Daniel melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu, bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala ini akan digenapi. Kejadian yang dinubuatkan di kitab Daniel tentang kedatangan Tuhan akan digenapi setelah 3,5 masa aniaya besar ya, 1 masa, 2 masa, dan setengah masa menuju kepada the great tribulation. Dari 7 masa aniaya ada 3,5 tahun terakhir masa aniaya besar, dan dikatakan setelah selesai masa aniaya besar, atau di sini pakai ungkapan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu gitu ya. Setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu. Siapa? Kuasa perusak ini dimiliki oleh siapa? Antikris ya. Dia pegang kuasa merusak itu, diperolehnya dari iblis ya. Nah jadi setelah masa kekuasaan antikris berakhir di 3,5 tahun aniaya besar, dikatakan ini akan digenapi. Ayat 8. Adapun aku memang kudengar hal itu tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman itu akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Sekali lagi kembali ke atas ya. Orang-orang yang punya kerinduan untuk menyelidiki, untuk menggali, untuk masuk ke dalam pengajaran firman yang sehat dan sistematis, mengejar pengenalan atau pengetahuan akan Allah, akan Kristus dan kuasa kebangkitannya, kata Paulus. Kepada mereka lah proses ini akan berlaku. Ini ya saya kasih tanda, nanti kita akan singgung lagi. Akan disucikan, dimurnikan, dan diuji. Uji di sini penderitaan ya. Tetapi maksudnya adalah orang-orang benar ini akan dibersihkan, disucikan, dan dimurnikan. Inilah sebenarnya tugas yang diemban oleh gereja sampai akhir zaman nanti ya. Bagi kita sampai terjadinya rapture. Membuat kita memahami, menyadari ketika kita mengalami segala hal di dunia ini, itu adalah ujian untuk menyucikan dan memurnikan kita. Bagi kita orang percaya. Dan seharusnya orang-orang yang berkumpul di gereja itu melaksanakan, mengalami, menjalani ini. Bedakan dengan kelompok yang kedua. Orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Jadi yang diperintahkan untuk disembunyikan, dimeteraikan kepada Daniel hanya dibukakan kepada orang-orang yang percaya ya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Jadi pisahkan dua kelompok ini, sekali lagi yang berkumpul di gereja seharusnya adalah kelompok yang pertama ini. Jadi berkumpul beribadah di dalam Tuhan itu maksudnya adalah untuk disucikan dan dimurnikan. Ya. Bukan untuk bersenang-senang. Kekristenan itu tidak untuk bersenang-senang masa sekarang. Ya, tetapi merelakan diri mengalami ujian dengan maksud disucikan dan dimurnikan. Allah yang mengerjakan, Roh Kudus yang mengerjakan bersama dengan firman sampai kita layak menyambut kedatangannya yang kedua. Yang katanya menurut teks ini setelah 3,5 tahun masa aniaya besar, setelah antikristus dikalahkan, baru akan digenapi ya. Ini saya kasih tanda, nanti kita akan singgung lagi ya. Oke, lanjut. Tetapi nubuatan tentang akhir zaman di dalam kitab ini justru untuk diberitakan untuk membawa sebanyak mungkin orang kepada penundukan dan penyembahan yang benar. Nah, kepada Daniel diperintahkan sembunyikan, meteraikan, tetapi menjelang kedatangan Tuhan, ini sebenarnya
tugas gereja. Gereja posisinya ada di sana. Jangan dimeteraikan, justru dibuka, proklamasikan. Dengan maksud membawa sebanyak mungkin orang kepada penundukan dan penyembahan yang benar. Kita sudah bahas panjang lebar bahwa yang mengaku gereja sekarang dengan gaya penyembahannya itu bukan penyembahan dalam roh dan kebenaran. Nah, ini diberitakan nubuat-nubuat dalam kitab ini, tujuannya adalah sebanyak orang kita bawa kepada Kristus ya, orang-orang yang mau tunduk. Rohnya diperbaharui, diberikan Roh Kudus tinggal di dalam dia, lalu dia masuk ke dalam penyembahan yang benar ya. Sekali lagi perintahnya adalah beritakan, jangan meteraikan. Alasannya kenapa? Waktunya sudah dekat. Ini parameter yang menunjukkan betapa mendesak tindakan pertobatan, mengingat hari Tuhan sudah dekat ya. Imminent dalam bahasa Inggris artinya sebentar lagi. Setelah saya berhenti berkata-kata, itu akan terjadi. Jadi sesuatu yang akan segera terjadi. Makanya dalam limpahan kasih Tuhan, sebenarnya yang ingin kita lakukan adalah membawa sebanyak mungkin orang kepada Kristus. Jadi perintah kepada gereja jangan dirahasiakan. Jangan main di area yang rahasia-rahasia, semua harus dibukakan. Gitu kan? Makanya pelayanan gereja, gaya hidup jemaat Tuhan itu sebenarnya nggak bersiasat kok. Semua terbuka saja. Karena jelas gitu, misi visi kita jelas ya dalam perjalanan menuju visi kekekalan, misi kita jelas kok. Memakai semua sumber daya yang berasal dari Allah untuk mencapai visi itu. Yang rohani, yang lahiriah. Nah, di sini dikatakan yang rohani, firman Tuhan, benih-benih ilahi, jangan ada yang ditahan-tahan lagi, beritakan semua. Makanya Paulus dalam satu teks Alkitab mengatakan, aku tidak lalai menyampaikan, memberitakan seluruh maksud Allah. Itu ya. Kalau kita tekankan pengajaran firman yang sehat dan sistematis, sebenarnya di bagian sistematis itu maksudnya supaya tidak ada yang terlewat. Nah, apa yang dilakukan gereja zaman sekarang justru sengaja melewatkan hal-hal tertentu yang mereka tidak sukai. Itu ya, bagian kedua dari kelompok yang disinggung dalam Daniel pasal 12, orang-orang fasik itu ya. Fasik itu kan jauh dari kebenaran artinya. Nah, penyampaian nubuat-nubuat Tuhan khususnya terkait pesan terakhir, sebenarnya ini menunjuk kepada keseluruhan isi Alkitab sebagai satu kesatuan menjelang kedatangan Yesus, itu seharusnya mengikuti teladan Paulus, tidak lalai menyampaikan seluruh maksud Allah. Nah, kalau kita perhatikan apa yang disampaikan di mimbar gereja-gereja zaman sekarang itu picky. Seperti anak kita soal makanan. Pilih-pilih. Hanya mau makan yang dia sukai. Gereja sekarang seperti itu. Jadi banyak hal yang sebenarnya ditulis dengan begitu terang benderang jelas di dalam Alkitab dianggap tidak ada gitu. Tidak mau menerima, tidak mau menyampaikan itu dari mimbar-mimbar mereka dan itu dianggap tidak ada gitu ya. Nah, kenapa harus semua disampaikan? Waktunya sudah dekat. Sekali lagi keseluruhan isi Alkitab ini untuk disampaikan menjadi milik orang percaya. Tidak ada bagian yang bagi jemaat pilih-pilih saja, yang seperlunya saja. Yang menyinggung, yang menyakiti hati jemaat, jangan, nggak ada gitu ya. Nah, dengan parameter waktunya semakin dekat, yang diulang terus dalam pelajaran eskatologi kita mendapatkannya beberapa kali diulang. Justru target gereja dalam tugasnya mengajarkan kebenaran atau hukum-hukum Allah secara sehat dan sistematis adalah jangan sampai ada yang terlewat. Nah, sebenarnya kan beban rohani yang diemban oleh seorang hamba Tuhan yang benar ya, gembala, adalah kira-kira jemaat saya sudah tahu keseluruhan isi Alkitab enggak? Pesan Allah yang terkandung dalam buku tebal ini, mereka sudah pernah menerima dan memahaminya enggak? Nah, dengan gaya khotbah yang dipraktikkan oleh gereja-gereja sekarang yang kita katakan tidak sistematis,
maka itu tidak menjadi satu hal yang dikejar gitu. Padahal perintah Tuhan jelas di sini kan. Semuanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi lagi. Jadi dalam pesan terakhir di dalam Alkitab ini, Wahyu pasal 22 ayat 10 sampai ayat yang terakhir, diawali dengan penekanan bahwa tidak ada bagian dari kitab ini yang rahasia lagi. Semua sudah dibukakan ya di dalam Kristus. Waktunya sudah dekat ini kan ungkapan yang banyak orang Kristen sendiri tidak percaya ini. Makanya Alkitab menubuatkan akan muncul kelompok yang mengolok-olok gitu. Meledek nubuatan tentang akhir zaman atau pelajaran eskatologi. Mana hari Tuhan gitu. Masih seperti dulu kok, tidak ada yang berubah gitu. Bahkan setelah diberikan tanda-tanda secara fisik lahiriah dengan bencana yang bagi kita terbaca begitu kelihatan kok, grafiknya menaik gitu. Jadi tidak ada secara rohani tindakan untuk menangkap ini sebagai satu bagian dari pesan terakhir yang harus diperhatikan sehingga serius kepada firman Tuhan. Tidak ya. Nah, di ayat yang ke-10 ini kita mulai dari karena waktunya sudah dekat, saatnya untuk serius dengan kekristenan. Lebih kurang seperti itu. Nah, sebenarnya ini pengulangan dari pasal pertama dari kitab Wahyu ayat yang ketiga, kita coba lihat ya. Jadi di awal dan di akhir kitab Wahyu kita melihat ini ditekankan. Coba saya baca. Saya baca dari ayat pertama ya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi untuk disampaikan kepada jemaat ya. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Di awal kitab Wahyu, di akhir kitab Wahyu, sekali lagi ditekankan bahwa waktunya sudah dekat. Nah, tadi kita belajar, pada waktu Daniel diperintahkan untuk sembunyikan, meteraikan. Ini akan dibukakan di akhir zaman ketika ada kelompok orang yang menyelidikinya. Begitu kan? Yang kemudian di akhir teks dari kitab Daniel kita melihat bahwa orang ini memang termasuk orang-orang pilihan Allah. Berbeda dengan orang-orang fasik. Nah di sini ditekankan, mereka lah yang akan berbahagia. Ya, yang membaca, mendengar, menuruti. Ini kelompok yang dimaksud sebagai kelompok pertama dari nubuatan di kitab Daniel tadi. Ya. Orang-orang yang memang keinginan untuk menyelidiki isi kitab ini pengen tahu. Pengen mengenal Tuhan lebih lagi lewat firman Tuhan sendiri. Siapa dia? Siapa Allah yang saya sembah? Bagaimana saya harus menjalani hidup? Bagaimana saya harus menyembah dia? Apa yang menjadi kehendaknya? Apa yang menjadi rencananya? Begitu ya. Nah di awal kitab Wahyu ini ditulis sebagai kelompok orang yang membaca, mendengar, dan menuruti. Nah selalu ungkapan ini menuju kepada pengajaran firman yang sehat dan sistematis. Nah kalau yang ingin mudah mungkin menafsirkan Alkitab ini yang penting membacakan, yang penting mendengar. Saya berdiri mimbar membacakan saja. Khotbah yang lainnya saya isi dengan ilustrasi, kesaksian, humor, lelucon sana sini. Saya sudah membacakan dan jemaat mendengar gitu kan. Lalu kemudian ketika menuruti masuk kepada fase melakukan kebenaran firman, lalu apa yang dilakukan? Tidak ada pengetahuan firman yang diperoleh dalam ibadah. Cuma dibacakan, cuma mendengarkan gitu ya. Nah kalau kita rujuk ini ke Yakobus pasal 1 ayat yang ke-25, kita sudah sering baca, inilah sebenarnya penafsiran yang paling benar dari ungkapan membaca, mendengar, menuruti. Ya. Barang siapa yang menyelidiki hukum-hukum yang sempurna, yaitu hukum-hukum yang memerdekakan, isi firman ini, lalu melakukannya dengan sungguh-sungguh, dialah yang akan berbahagia.
Baca lagi ya, Yakobus 1 ayat 25. Dialah yang berbahagia, menyelidiki, menggali dengan penuh kerinduan. Karena pengen tahu, gitu kan. Jadi kembali ke ginosko ya, kita sedang belajar tentang ginosko dari Injil Yohanes, khususnya doa Yesus di pasal 17. Dan kita akan melihat bahwa di sini pun ditegaskan kembali bahwa iman Kristen itu tidak bisa dilepaskan dengan pengetahuan akan kebenaran. Dengan belajar, dan belajar ya. Oke. Sekali lagi di sini diulang ya, waktunya sudah dekat. Nah, sekarang ayat yang ke-10 sudah kita bahas secara lengkap. Ya. Nah, di sini inti dari isinya adalah mengingatkan lagi. Ayo, gereja sudah melakukan tugasnya enggak, misinya enggak. Jangan ada yang disembunyikan, jangan ada yang dimeteraikan. Meterainya sudah dibuka kok. Setiap orang percaya, anggota tubuh Kristus, bagian dari gereja Kristus, berhak mengetahui semua isinya. Jadi karena waktunya sudah dekat, beritakan. Proklamasikan firman Tuhan. Ya. Nah, seharusnya gereja yang sadar akan kondisi waktunya sudah dekat, justru giatnya di sini, gitu, seharusnya ya. Tapi yang kita lihat, gereja-gereja sekarang justru alergi, anti terhadap hal yang seharusnya menurut perintah Tuhan lebih giat dilakukan ya.